Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humayroh. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Esai saya berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku di Kalangan Remaja. Media sosial ini mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi dan bersosialisasi antara satu sama lain yang dilakukan secara online. Di kalangan remaja, media sosial sudah menjadi ketergantungan yang membuat penggunaannya tidak mengenal waktu. Dalam media sosial, siapapun bebas berkomentar dan menyalurkan pendapatnya. Dikarenakan dalam media sosial sangat mudah untuk memalsukan jati diri atau melakukan tindak kejahatan. Dalam perkembangannya, remaja sedang mencari jati diri dengan bergaul bersama temannya. Aktivitas yang dilakukan remaja di media sosial, seperti mengunggah kegiatan pribadinya, bercerita pengalaman yang dialaminya, foto bersama orang terdekat, dan sebagainya. Kebanyakan remaja beranggapan bahwa seorang yang aktif di media sosial sebagai orang yang gaul dan keren, sehingga mereka lebih aktif dalam mengunggah aktivitas kesehariannya dengan mengikuti tren yang sedang hangat. Begitu juga sebaliknya, seorang remaja yang tidak memiliki media sosial akan dianggap orang yang ketinggalan zaman dan kurang bergaul. Padahal dalam kenyataannya, sesuatu yang mereka unggah tidak selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Media sosial dapat mempengaruhi perilaku pada remaja. Hal ini dikarenakan remaja sebagai pengguna terbanyak media sosial. Tampilan data pada tahun 2017, tingkat penggunaan internet Indonesia telah mencapai 50,4% dari total pengguna internet sebanyak 132,7 juta pengguna. Besarnya pengguna internet di Indonesia memperbesar peluang warga dalam keterlibatan aktivitas di dunia maya, karena semakin banyak warga yang terhubung dengan internet. Menurut Kaplan tahun 2010, hampir 67% orang yang menggunakan internet setiap harinya, 36% kalangan remaja dalam beberapa kali sehari, dan 27% menggunakan sekali dalam satu hari. Semakin seringnya remaja menggunakan media sosial, maka rasa ketergantungan pun akan semakin tinggi. Penduduk Indonesia yang berusia 16-21 tahun dalam sehari rata-rata menggunakan media sosial mencapai 8 jam. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi ini membuktikan bahwa remaja telah menghabiskan waktu hanya untuk aktif di media sosial. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru digunakan untuk bermain media sosial. Rasa ketergantungan media sosial ini akan menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk pada remaja, seperti munculnya gangguan pada kegiatan belajar, jam tidur yang terbengkalai, mudah kesepian, bahkan gangguan pada komunikasi keluarga. Selain itu, media sosial dapat menurunkan motivasi belajar pada remaja. Adanya gangguan pada komunikasi keluarga disebabkan konten-konten yang ada di media sosial bersifat menghibur dan menimbulkan rasa candu, sehingga waktu yang dimiliki remaja tersita oleh media sosial dan tidak jarang, ikatan dengan keluarga pun akan merenggang dengan seiring berjalannya waktu. Dalam jangka panjang, remaja akan merasa kesepian dan depresi karena tidak merasakan hubungan di dunia nyata. Di media sosial, banyak kalangan remaja menampilkan gaya hidup yang mengikuti tren dengan menunjukkan eksistensinya, seperti memamerkan gaya hidup yang serba berkecukupan, barang-barang mewah, dan yang lainnya. Dengan begitu, para remaja akan mudah tertarik dan mengikuti gaya hidup tersebut. Hedonisme sendiri merupakan sudut pandang yang menganggap bahwa seseorang akan mengorbankan banyak hal demi mencapai kesenangannya. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan terhadap tren di media sosial. Selain itu, pola hidup yang konsumtif juga timbul pada kalangan remaja. Konsumtif merupakan keinginan untuk membeli suatu hal yang sebenarnya tidak diperlukan untuk memenuhi kehidupannya. Jika hal ini dibiarkan dapat merugikan orang-orang di sekitarnya, seperti suatu ketika remaja tersebut sudah tidak mampu untuk mengikuti tren, tetapi masih memaksakannya, sehingga ia terpaksa untuk berhutang kepada orang lain. Oleh sebab itu, media sosial harus digunakan secara bijak. Penggunaan media sosial dengan bijak dapat dilakukan dengan membatasi waktu dalam penggunaannya. Penggunaan media sosial yang ideal adalah 2 jam dalam sehari. Selain itu, melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti berolahraga, berkebun, dan berkomunikasi langsung dengan orang lain. Gunakanlah media sosial sesuai dengan kebutuhannya dan tidak terobsesi pada tren yang ada. Hal ini dapat mengurangi potensi timbulnya sifat hedonisme dan konsumtif. Baik, sekian
presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.